Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rian Vansurya. Saya dari kelas 12 MIPA 4 dari SMA Negeri 1 Unaha. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi biologi mengenai pembelahan sel, di mana saya akan menjelaskan materi tentang mitosis, meiosis, siklus sel, dan gametosis. Oke, langsung saja. Yang pertama, yaitu ada meiosis. Kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih meiosis itu. Meiosis adalah peristiwa pembelahan sel menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama, seperti sel induknya. Di mana pembelahan mitosis ini hanya terjadi pada sel eukariotik, seperti gambar di samping. Bisa kita lihat, yang memiliki nukleus atau inti sel. Sedangkan pada sel prokariotik seperti gambar di samping ini, dia itu tidak dapat terjadi pembelahan secara mitosis karena sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau inti sel. Membran sel juga dia tidak juga mempunyai membran sel dan mitokondria. Sedangkan dalam pembelahan mitosis ini memerlukan organel-organel tersebut. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau biasa disebut stomatis, kecuali pada sel-sel kelamin atau gamet. Pada tumbuhan juga ternyata terjadi pembelahan mitosis yang terjadi di jaringan meristem seperti ujung akar dan tunas batang. Di mana pembelahan mitosis ini berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, bisa juga mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau kita kenal dengan istilah regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Di mana terdapat 5 fase dalam pembelahan mitosis. Tetapi sebelum kelima fase tersebut dimulai, ada tahap interfase atau biasa dikenal dengan fase pendahuluan. Dan kelima fase yang dimaksud tadi adalah profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Pertama, mengenai tahap interfase. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar animasi di samping. Oke? Di mana pada tahap ini, nukleus dan membran inti masih terlihat sangat jelas, dan kromosomnya juga belum terlihat sebagai tanda X, dan masih berbentuk benang-benang kromatin. Dan nanti organelnya ada yang disebut sentrosom. Pada tahap interfase ini terbagi lagi menjadi 3 fase, yaitu fase gap 1, fase sintesis, dan fase gap 2. Di mana pada fase gap 1 ini, sel tersebut mengalami pembesaran sehingga organel yang di dalamnya juga akan ikut membesar. Selanjutnya, fase sintesis, di mana pada fase ini sel akan mengalami replikasi DNA dan sintesis protein. Dan terakhir ada fase gap 2, di mana fase ini organelnya akan ikut membelah dan masuk ke tahap pembelahan sel atau kita kenal dengan istilah mitosis. Selanjutnya, tahapan mitosis yang terdiri dari 5 fase atau 5 tahapan. Yang pertama, ada tahapan profase. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar animasi di samping. Bisa dilihat jelas. Di mana di profase ini ada yang namanya kromatin. Tadi, yang masih berupa benang-benang halus tadi itu akan menebal dan memendek, membentuk kromatid. Dan kromatid akan membelah menjadi kromosom. Lalu, nukleus dan membran intinya akan mulai menghilang. Sedangkan sentrosom tadi nanti akan membelah menjadi 2 dan akan membentuk yang namanya sentriol. Dan dari sentriol itu akan muncul benang-benang spindel seperti yang terlihat pada gambar animasi di samping. Bisa dilihat jelas. Tahapan yang kedua yaitu prometafase, di mana tahap ini kadang tidak dijelaskan karena biasanya tergabung pada tahap profase, di mana pada tahap ini fragmen selaput nukleus masih ada yang terlihat
Dan benang spindel akan memasuki nukleus dan akan berinteraksi dengan kromosom. Dan setiap kromosom masih terdiri dari 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Dan pada tahap ini pula membran nukleus sudah hilang. Selanjutnya yaitu tahap yang ketiga, yaitu metafase, di mana pada tahap ini kromosom yang tadi akan berjejer di bidang ekuator, bisa dilihat jelas pada gambar di samping. Dan kromosom tersebut nantinya akan menempel pada benang spindel. Mereka akan saling melekat. Loh, kok bisa ya benang spindel tersebut menempel pada kromosom? Agar lebih paham, silakan lihat gambar kromosom di samping. Di mana pada gambar tersebut, kromosom ternyata memiliki yang namanya kinetokor, yang jumlahnya ada 2. Dan disitulah nanti benang-benang spindel tadi akan menempel. Selanjutnya, tahapan yang keempat, yaitu anafase. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat gambar animasi di samping agar dapat lebih mudah dipahami. Di mana pada tahapan ini, kromosom yang tadi akan berpisah karena ditarik dengan benang spindel ke kutub yang berlawanan. Dia akan ditarik menuju ke dengan benang spindel ke kutub yang berlawanan. Kemudian kromosom yang sudah ditarik akan kembali menjadi kromatid. Dan terakhir, yaitu fase kelima, yaitu telofase. Di mana pada fase ini kromatid telah sampai ke kutub-kutub yang berlawanan dan akan mengalami yang namanya sitokinesis. Lihatlah gambar animasi di samping ini. Tetapi sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu yang namanya sitokinesis itu apa. Sitokinesis itu adalah pembelahan sitoplasma. Di mana yang awalnya sel induk itu hanya satu akan berubah, nantinya akan membelah menjadi 2 sel. Dan kromatid yang tadi akan berubah kembali menjadi benang-benang kromatin, atau biasa disebut dengan kromatin. Kemudian nantinya nukleus dan membran intinya akan muncul kembali. Sentrosom yang berubah jadi sentriol akan kembali menjadi sentrosom, karena setiap sel hanya punya 1. Kalau dia punya 2, berarti namanya sentriol. Jadi pada pembelahan mitosis ini kita dapat tarik kesimpulan, hasil akhirnya atau hasil dari induknya ada 2 sel anak, dan anak-anaknya itu akan identik dengan induknya karena anak-anak dan induknya itu sama-sama bersifat diploid atau 2, atau sama-sama memiliki 46 kromosom. Selanjutnya yaitu pembelahan meiosis, atau biasa juga disebut sebagai pembelahan reduksi, karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Pada pembelahan meiosis ini memiliki banyak proses loh. Proses pembelahan meiosis aja terbagi lagi menjadi pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Dengan hasil akhirnya berjumlah 4 sel. Tahapan proses meiosis ini terdiri lagi menjadi profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lalu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Lalu tapi pada tahap ini ternyata sebelum 8 tahap tadi itu, ternyata ada juga tahap interfase sama pada pembelahan mitosis. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan karena sudah jelaskan tadi. Tetapi pada tahap interfase pada mitosis tadi itu, tahap akhirnya dia melakukan pembelahan mitosis. Sedangkan pada tahap meiosis ini, tahap akhirnya dia melakukan pembelahan meiosis. Itu saja yang membedakan. Pertama,
yaitu pada tahapan sel pertama atau meiosis 1 yang terdiri dari 5 tahap lagi. Pertama yaitu profase 1, di mana tahap ini merupakan tahapan terpanjang pada meiosis 1, di mana tahap ini terbagi lagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu leptoten. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat animasi di samping ini. Oke. Pada tahap ini, kromatin akan memendek dan menebal dan akan menjadi kromosom. Pada beberapa organisme, kromosom tersebut mengandung bentukan-bentukan seperti manik-manik yang mudah menyerap warna dengan kuat. Bentukan tersebut dinamakan dengan kromomer. Yang kedua, tahapan sigotin. Sigoten, bukan sigotin ya, sigoten. Dapat dilihat pada animasi di samping ini. Di mana pada tahap ini sentrosom membelah menjadi 2 sentriol dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kromosom juga mulai memendek dan menebal. Kromosom juga yang terdiri atas 2 kromatid berpasangan dengan homolognya, di mana kromosom homolog terlihat sejajar satu sama lain. Yang tahapan ketiga yaitu pakiten. Pakiten dapat dilihat pada gambar animasi di samping, di mana pada tahap ini benang-benang spindel tadi itu mulai terlihat dan setiap kromosom melakukan replikasi menjadi 2 kromatid dengan menjadi 2 kromatid dengan sentromer yang masih menyatu, di mana setiap kromosom yang berpasangan mengandung 4 kromatid yang biasa disebut dengan tetrat atau bivalen. Selanjutnya, tahapan yang keempat. Yang keempat yaitu diploten. Dapat dilihat pada gambar animasi di samping agar dapat lebih dimengerti. Di mana seperti yang terlihat gambar di samping, kromosom homolog saling menjauh satu sama lain sehingga terbentuk pelekatan berbentuk X yang disebut dengan klasma, di mana klasma adalah tempat terjadinya pindah silang, dan tahapan ini terjadi pertukaran materi genetik pada kromatid non-tersier dan 2 kromosom homolog. Dan kelima tahapan. Tahapan kelima maksudnya yaitu diakinesis. Dapat dilihat pada gambar di samping, di mana pada tahap awal diakinesis ini kromosom kembali terbentuk dan bergerak saling menjauh satu sama lain ke daerah kutub yang berlawanan. Lalu transkripsi berhenti dan tetrat mulai bergerak ke ekuator dan benang-benang spindel juga mulai menyebar. Selanjutnya yaitu tahapan metafase 1. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada animasi di samping ini. Di mana pada tahap ini kromosom homolog atau biasa dikenal dengan tetrat berjejer di bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Ke kutub yang berlawanan ya. Kromosom juga akan memendek dan menebal, dan masing-masing kromosom berikatan dengan benang-benang spindel pada bagian sentromer. Selanjutnya, tahapan anafase 1 dapat kita lihat pada animasi di samping, di mana pada tahapan ini kromosom homolog akan ditarik oleh benang-benang spindel ke arah kutub yang berlawanan sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan, di mana tujuan tahap anafase 1 ini yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Selanjutnya, tahap telofase 1 yang dapat kita lihat pada animasi di samping, di mana pada tahap ini kromosom telah menuju ke masing-masing kutub, di mana setiap kutub memiliki kromosom haploid dengan 2 kromatid. Selanjutnya, nukleus dan selubung nukleus mulai terbentuk dan dalam satu sel terbentuk. Dalam satu sel terbentuk 2 inti yang lengkap. Di mana pada tahapan ini juga benang spindel telah menghilang dan akan mengalami yang namanya sitokinesis,
yaitu pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian sehingga terbentuk dua sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Setelah telofase 1, pada beberapa organisme kromosom terurai dan membentuk membran inti. Untuk selanjutnya yaitu tahapan meiosis 2. Langsung saja pada pertama yaitu tahapan profase 2. Yang dapat kita lihat pada gambar di samping, di mana pada tahapan ini membran nukleus dan nukleus akan menghilang kembali dan sentriol akan bergerak ke kutub yang berlawanan, di mana benang spindle juga akan mulai terbentuk dan kromosom akan bergerak ke arah bidang ekuator. Selanjutnya, tahap metafase 2 yang dapat kita lihat pada gambar di samping ini, di mana pada tahap ini setiap kromosom haploid berjejer di bidang ekuator. Benang spindle nanti akan terbentuk dan salah satu ujungnya akan melekat pada sentromer, yaitu bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Selanjutnya yaitu tahap anafase 2. Untuk lebih jelasnya silakan lihat gambar animasi di samping, di mana pada tahapan ini sentromer akan memisah dan spindle akan menarik kromatid menuju kutub pembelahan dan berlawanan, sehingga kedua kromatid tadi itu akan bergerak menuju ke kutub yang berbeda. Dan pada akhir tahap ini membran sel mulai melekuk. Selanjutnya tahapan telofase. Gambarnya dapat dilihat gambarnya dapat dilihat seperti gambar di samping ini. Di mana pada tahap ini benang spindle akan menghilang dan membran nukleus mulai terbentuk. Kromosom juga nanti akan menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin atau biasa dikenal juga dengan kromatin, sama aja. Lalu akan terjadi pula sitokinesis dan akan terbentuk 4 sel anak, di mana setiap sel anak terdiri dari setengah dari jumlah kromosom sel induk. Selanjutnya kita bahas materi tentang siklus sel yang dapat kita bagi menjadi dua tahapan utama, yaitu interfase dan M-phase. Secara garis besar, interfase atau interfase yaitu sebagai fase di mana sel itu beraktivitas sehari-hari, bertumbuh dan siap-siap untuk membelah diri. Sedangkan M-phase adalah tahap di mana sel membelah diri dari satu sel menjadi dua sel, di mana pada reproduksi pembelahan sel ini bertujuan agar reproduksi dan embriogenesis dapat terus berkelanjutan, di mana pembelahan mitosis ini menghasilkan sel gamet yang bersifat haploid dan akan terjadi pembuahan dengan sel kelamin betina atau biasa kita sebut dengan ovum. Dan akan menghasilkan satu sel zigot. Dan pembuahan ini tidak akan terjadi jika sel gamet bersifat diploid. Lalu, zigot yang terbentuk akan membelah menjadi ribuan sampai miliaran sel secara mitosis. Dan setelah dewasa, individu akan kembali menghasilkan sel gamet. Siklus inilah yang berlangsung terus-menerus dan berulang yang disebut dengan proliferasi. Sebelumnya kita harus tahu pada sel prokariota. Siklus sel terjadi melalui suatu proses yang disebut dengan pembelahan biner. Sedangkan pada sel eukariota, siklus ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fungsional dan interfase, dan mitosis, dan akan kita bahas satu persatu.
Pertama, kita bahas mengenai interface atau interfase. Lihatlah gambar di samping agar dapat lebih mudah dipahami. Misalkan, ada sebuah sel. Lalu, ada juga organel-organel selnya lengkap, oke? Dan ada yang namanya sentrosom. Oke, bisa dilihat pada gambar di samping. Dan ini juga sangat penting dalam pembelahan sel. Ada juga inti sel dan materi genetik yang ada di dalamnya. Di mana dalam sel tubuh manusia itu mengandung 46 kromosom, di mana 23 dari ayah dan 23 juga dari ibu. Oke, pada gambar di samping yang terjadi dapat kita lihat gambar di samping, oke? Ada 2 kromosom saja agar dapat lebih mudah dipahami, agar tidak pusing melihat jumlah kromosom. Kalau saya tulis, saya perlihatkan 46 kromosom kan, jadi lebih sulit untuk dipahami. Oke, lanjut. Tetapi pada tahap interface ini, kromosom tidak terkondensasi seperti gambar di samping, melainkan masih dalam bentuk yang menyebar seperti benang dan disebut sebagai kromatin. Oke, tahap interface diawali fase G1, di mana dalam tahap ini berlangsung selama 10 jam dan mayoritas aktivitas terjadi dalam tahap ini. Jika Anda pernah mendengar bahwa sel itu dapat menciptakan protein baru dengan melalui sintesis protein, transkripsi, translasi, dan lain-lain. Oke, mayoritas terjadi pada tahap G1 ini. Tahap ini pula sel tubuh dan seluruh konten-konten sel selain materi genetik yang ada di dalam inti sel akan membelah atau berduplikasi. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Oke, semua berduplikasi kecuali materi genetik bukan genetik. Selanjutnya yaitu tahap S atau tahap sintesis yang berlangsung selama 9 jam. Sintesis yang dimaksud ini adalah sintesis DNA. Jadi di tahap ini DNA akan bereplikasi. Namun hasil replikasi ini tidak sepenuhnya berpisah pada DNA aslinya. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Oke? Dan daerah tempat persambungan tersebut disebut sentromer. Jadi pada tahap akhir GS ini atau tahap sintesis ini, DNA telah bereplikasi dan bentuknya seperti huruf X walaupun belum sama persis dengan bentuk kromosom yang sesungguhnya, melainkan bentuknya masih menyebar atau terhambur. Oke. Dan tahap G2 yang berjalan selama 4 jam, di mana pada tahap ini sel akan memperbesar diri dan bersiap-siap untuk lanjut ke tahap M, yaitu tahap mitosis, yang sebelumnya telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dan siklus tersebutlah yang terus berlangsung, ya, dan itulah yang dinamakan dengan siklus sel. Dan yang terakhir, kita akan bahas mengenai materi gametosis, di mana kita akan bahas mengenai gametogenesis yang terjadi pada manusia, pada hewan, dan tumbuhan, yang meliputi spermatogenesis, oogenesis, mikrosporgenesis, dan makrosporgenesis. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih gametogenesis itu. Jadi, gametogenesis itu terdiri dari gabungan 2 kata, yaitu gamet yang berarti sel kelamin dan genesis yang berarti pembentukan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa gametogenesis itu adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang terjadi secara meiosis di alat perkembangbiakan. Oke, kalau begitu langsung saja saya bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu spermatogenesis, di mana spermatogenesis itu berarti pembentukan sperma, sehingga berarti sperma di sini
berarti terletak pada testis dan hanya dimiliki oleh sel kelamin jantan, lebih tepatnya pada bagian tubulus seminiferus, di mana ada beberapa pada proses ini yang dipengaruhi oleh dua hormon, yaitu hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung, serta merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP untuk memacu spermatogonium untuk melakukan spermatogenesis. Yang kedua, yaitu hormon LH yang berfungsi untuk merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron, yaitu sampai terbentuknya sperma yang fungsional. Sperma ini dapat dihasilkan sepanjang usia, kecuali jika ada kelainan yang menghambat penghasilan sperma pada pria. Oke, langsung saja kita bahas mengenai tahap-tahap spermatogenesis. Pada dinding tubulus seminiferus telah ada calon sperma atau biasa dikenal dengan spermatogonium yang berjumlah ribuan, sangat banyak bukan? Untuk lebih jelasnya, silakan lihat gambar di samping saya. Oke, bisa dilihat di mana setiap spermatogonium yang bersifat diploid dan akan melakukan pembelahan mitosis, kemudian mengakhiri sel somatisnya membentuk spermatosit primer yang siap untuk melakukan pembelahan meiosis. Lalu, spermatosit primer melakukan pembelahan meiosis 1 dan membentuk dua spermatosit sekunder, di mana pada tahap meiosis 1 ini terjadi reduksi atau pengurangan jumlah kromosom dan juga akan terjadi peristiwa pindah silang. Nah, itulah yang menimbulkan keanekaragaman. Dan itulah yang membuat saudara-saudara Anda, kakak Anda, adik Anda, atau orang tua Anda tidak sama persis, kecuali memang kembar identik. Lalu, dari spermatosit sekunder akan melakukan lagi pembelahan meiosis kedua. Dan setiap spermatosit sekunder menghasilkan dua spermatid yang bersifat haploid. Dan yang terakhir akan terjadi yang namanya pematangan atau dikenal dengan istilah diferensiasi. Yang menghasilkan sperma yang telah matang dengan kromosom yang berbeda-beda. Hal itulah yang membuat keanekaragaman. Sperma yang matang akan menuju epididymis, kemudian ke vas deferens, lalu ke vesicula seminalis, lalu ke uretra, dan akan berakhir dengan ejakulasi, di mana setiap proses spermatogenesis memerlukan waktu sekitar 65 sampai 75 hari, di mana struktur sperma matang dapat kita lihat pada gambar di samping. Oke. Yang terdiri dari kepala, ada leher, ada bagian tengah, dan ekor, di mana kepala sperma itu tebal, mengandung haploid. Kepala sperma yang tebal itu mengandung haploid yang ditutupi badan khusus yang disebut dengan akrosom, di mana akrosom ini mengandung enzim protease yang berfungsi membantu sperma menembus sel telur. Bagian tengah sperma ini mengandung mitokondria. Mengandung mitokondria spiral yang berfungsi menyediakan energi untuk gerak ekor, di mana setiap melakukan ejakulasi, seorang laki-laki mengeluarkan sekitar 400 juta sel sperma. Sangat banyak, bukan? Kesuburan seorang pria ditentukan oleh kemampuannya untuk mengantarkan sejumlah sperma yang normal ke dalam vagina wanita, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi spermatogenesis, sehingga bisa terjadi kemandulan, yaitu peningkatan suhu dalam testis, pemakaian obat-obatan, penyumbatan atau tidak adanya vas deferens, varikokel atau varises di dalam skrotum. Ternyata skrotum juga dapat varises, kira hanya kaki. Dan ejakulasi retrograd yang dapat terjadi jika semen mengalir melawan arusnya. Bisa terjadi akibat kelainan fungsi saraf.
Selanjutnya, mengenai materi oogenesis pada betina atau wanita. Meiosis terjadi di ovarium. Proses produksi ovum atau oogenesis dimulai dari sel primordial diploid atau biasa disebut dengan oogonium. Oke, agar dapat lebih paham pada prosesnya, silakan lihat gambar di samping. Di sini lengkap. Oke, nanti kita jelaskan satu persatu. Di mana sel ini akan berkembang menjadi oosit primer yang akan mengalami meiosis 1. Yang akan mengalami meiosis 1 yang pada akhir tahap mengalami pembagian sitoplasma yang tidak sama antar dua sel anak. Sel akan menerima sebagian besar sitoplasma yang disebut dengan oosit sekunder. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Dan sel lainnya disebut badan kutub yang akan mengalami degenerasi. Oke, bisa kita lihat pada di samping untuk lebih jelas. Oke. Di mana pada kutub primer akan menghasilkan dua polosit yang akan mengalami degenerasi. Lalu oosit primer yang tadi ini akan mengalami meiosis kedua dan menghasilkan pembagian sitoplasma yang tidak merata. Hanya satu sel yang menjadi sel telur dan berisi sebagian besar sitoplasma. Sedangkan sel lain disebut polosit yang mengalami degenerasi juga. Di mana tujuan pembagian sitoplasma yang tidak merata untuk menyediakan sel telur dan dengan nutrisi yang cukup untuk mendukung sigot berkembang selama beberapa hari pertama setelah pembuahan. Jadi yang tercipta itu hanya satu sel telur dan yang tiganya itu adalah semua terjadi degenerasi. Oke, degenerasi. Pada umumnya, setelah meiosis 1 tidak langsung dilanjutkan meiosis 2. Oke, sebagai contoh pada manusia. Oke, manusia, kita jadikan contoh manusia. Meiosis 1 dimulai pada jaringan ovarium. Jaringan ovarium. Oke, jaringan ovarium embrio. Sebelum kelahiran dan tidak berlanjut setelah profase 1. Kelanjutan meiosis 1 ini terjadi setelah perempuan mencapai masa muda yang biasa disebut dengan pubertas. Oke, pubertas. Biasanya hanya satu oogonium mengalami proses ini setiap bulannya. Oke, hanya satu oogonium setiap bulannya biasanya. Produksi telur berhenti sampai masa menopause yang biasanya terjadi antara usia 40 sampai 50 tahun, di mana proses oogenesis ini dipengaruhi oleh 4 kromosom. 4 hormon, bukan kromosom, 4 hormon, yaitu pertama ada hormon FSH yang berfungsi merangsang pertumbuhan sel-sel folikel, saya ulangi. Pertama, hormon FSH yang berfungsi merangsang pertumbuhan sel-sel folikel sekitar sel ovum. Sekitar sel ovum. Kedua, yaitu hormon estrogen yang berfungsi merangsang sekresi hormon dan menghentikan LH. Yang ketiga, ada hormon LH yang berfungsi merangsang terjadinya ovulasi dan merangsang keluarnya progesteron. Progesteron. Dan terakhir, yaitu hormon progesteron yang berfungsi untuk menghambat sekresi FHS dan LH dan membuat endometrium menebal, membentuk pembuluh darah dan menguatkan endometrium, di mana keempat hormon tersebut bekerja secara berurutan yang bisa disingkat dengan FELPMI atau bisa kita baca FELPMI. Di mana Mi itu adalah menstruasi yang setiap 28 hari sekali ovum dikeluarkan dari ovarium. Selanjutnya, kita bahas lagi mengenai materi mikrosporogenesis.
Proses pembentukan gamet jantan pada alat kelamin jantan tumbuhan disebut mikrosporogenesis, di mana mikrosporogenesis terjadi di kepala sari dan menghasilkan serbuk sari, di mana dalam kepala sari terdapat mikrosporosit atau sel induk mikrospora. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar di samping ini. Oke, kita lanjut. Silakan perhatikan gambar di samping. Oke, mikrosporosit mengalami pembelahan meiosis 1. Dilanjutkan dengan pembelahan meiosis 2, membentuk 4 mikrospora yang disebut dengan tetrat. Oke, pada perkembangan selanjutnya, 4 mikrospora terpisah satu sama lain dan membentuk serbuk sari, di mana inti serbuk sari mengalami mitosis, membentuk inti vegetatif dan inti generatif. Pada Angiospermae, inti serbuk sari yang telah masak mengandung 3 inti haploid. Oke, kita lanjut pada materi makrosporogenesis atau megasporogenesis, di mana proses pembentukan gamet betina pada alat kelamin betina tumbuhan disebut megasporogenesis, di mana megasporogenesis ini terjadi di dalam bakal buah atau ovarium dan menghasilkan megaspora. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar di samping ini. Oke, silakan perhatikan gambar di samping, di mana sel induk atau megasporosit di samping itu sel induk atau megasporosit lalu terjadi meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel, lalu terjadi lagi meiosis 2 dan membentuk 4 sel megaspora haploid. Pada Angiospermae hanya 1 sel megaspora yang fungsional dan 3 lainnya itu mengalami degenerasi. Selanjutnya, sel megaspora yang fungsional tersebut mengalami 3 kali mitosis, cukup banyak, dan menghasilkan 8 inti haploid. Selanjutnya, dari 8 inti haploid tersebut itu 3 inti di mikrofil membentuk 2 sel sinergit dan 1 sel telur, dan inti tengah membentuk sel kutub, serta 3 inti kelasa membentuk 3 sel antipoda. Lebih jelasnya, silakan lihat gambar di samping. Sudah jelas terlihat. Oke, sekian saja dari hasil presentasi saya. Adapun kurang dan lebihnya atau kurangnya materi yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.